Pada pertemuan kali ini, kita akan membuat aplikasi web dengan framework kode Igniter yang kita kombinasikan dengan store procedure sehingga kita namakan framework ini menjadi Smart Code Igniter. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bagaimana mengimplementasikan web dan store procedure yang kita integrasikan dengan nama Smart Code Igniter. Hanya perlu kurang dari 3 menit, aplikasi web Anda sudah jadi untuk proses view, insert, update, dan delete. Contoh aplikasi web yang akan kita buat. Di sini kita berikan sebuah ilustrasi. Ada suatu tabel dengan beberapa kolom. Misalkan di sini ada kolom ID sebagai primary key-nya, lalu ada kolom nama dan ada kolom telepon. Dari tabel yang ada, kita akan membuat aplikasi web yang bisa menampilkan list data, kemudian bisa melakukan tambah data, kemudian bisa melakukan edit data, dan bisa melakukan penghapusan data. Operasi ini secara umum kita kenal dengan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk mengimplementasikan pembuatan web, kita hanya perlu menggabungkan store procedure dengan framework kode Igniter yang kita beri nama Smart Code Igniter. Kurang dari 3 menit, pembuatan bisa kita selesaikan. Untuk mengimplementasikan ilustrasi yang tadi kita berikan, sekarang kita persiapkan store procedure terlebih dahulu. Store procedure yang kita buat adalah dengan Dynamic SQL, di mana di situ ada satu store procedure universal untuk semua tabel. Yang pertama, di sini kita akan membuat store procedure untuk insert tabel, di mana store procedure tersebut digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Berikut contoh kodenya. Create procedure sp_insert table. Silahkan Anda stop videonya terlebih dahulu untuk mengimplementasikan store procedure insert table. Store procedure yang kedua adalah store procedure update table yang digunakan untuk melakukan edit data pada baris yang kita inginkan. Kita buat store procedure-nya dengan create procedure sp_update_table. Silahkan Anda jalankan kode berikut. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu untuk menyelesaikan kode sp_update_table. Selanjutnya, kita akan membuat store procedure untuk delete table, di mana store procedure tersebut digunakan untuk menghapus baris tabel yang kita inginkan. Kodenya adalah create procedure sp_delete_table. Silahkan Anda stop videonya terlebih dahulu untuk mengimplementasikan store procedure delete table. Store procedure yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah store procedure search table, di mana store procedure ini digunakan untuk mencari data atau keyword dari tabel yang kita inginkan. Silahkan implementasikan kode create procedure sp_search_table. Anda boleh stop videonya terlebih dahulu untuk menyelesaikan implementasi store procedure search table. Silahkan persiapkan store procedure dari contoh kode store procedure untuk keempat proses di slide sebelumnya. Anda boleh mendownload store procedure yang sudah kita sediakan. Store procedure-nya bisa di-download di e-learning. Yang perlu diingat, keempat
Store prosedur ini sekali lagi bersifat universal karena kita menggunakan Dynamic SQL dan bisa digunakan untuk semua tabel tanpa harus mengubah kodenya. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan MVC Smart Code Igniter. Pertama, kita buat tabel di database, misalkan tabel pembeli. Di sini ada 3 kolom yang kita berikan, yaitu ID sebagai primary key-nya, kemudian kolom nama dan kolom telepon. Kemudian yang kedua, silakan download dan ekstrak file Smart Code Igniter di folder XAMPP_htdocs atau di server lokal komputer kita masing-masing. Kemudian ganti nama foldernya dengan nama project web Anda. Dalam contoh yang kita berikan, misalkan project webnya adalah mini market. Ketiga, konfigurasi projectnya. Buka file config.php yang berada di folder xampp-htdocs-minimarket-application-config. Kemudian update base URL sesuai dengan nama project Anda. Di mana di contoh sebelumnya kita menggunakan nama project minimarket, sehingga kita ubah base URL yang berisi kata smart_code igniter dengan nama project kita, yaitu minimarket. Kemudian yang keempat, kita lakukan konfigurasi database. Buka file database.php yang berada di folder xampp-htdocs-minimarket-application-config. Update database sesuai dengan database project di MySQL Anda. Yang kelima, selamat, aplikasi web Anda sudah jadi. Untuk membuka aplikasi webnya, silahkan dicoba di localhost Anda. Contoh localhost project minimarket adalah http://localhost/minimarket. Di halaman awal akan diberikan sebuah template basic yang nanti akan memberikan sebuah menu dan bisa menampilkan halaman list daripada data tabelnya. Yang keenam, untuk membuat halaman web operasi view, insert, update, delete dari tabel yang kita inginkan, misal tabel pembeli yang tadi kita buat, kita buka file v_dashboard yang berada di folder xampp-htdocs-minimarket-application-views. Cukup copy paste kode yang ada di kotak sesuai yang ada di gambar dan sesuaikan dengan nama tabelnya. Ketujuh, selamat, aplikasi web dengan operasi view, insert, update, delete dari tabel pembeli sudah jadi dan tinggal pakai. Untuk mencoba buka atau refresh localhost Anda dan klik menu data pembeli, maka nanti data yang ada di tabel pembeli yang sudah ada akan ditampilkan. Aplikasi web Anda sudah meliputi list data, insert data baru, update data, dan delete data dari tabel pembeli. Catatan penting, untuk membuat web tabel yang lain, Anda hanya cukup melakukan mulai langkah 6 saja. Langkah 2 sampai dengan 5 tidak perlu dilakukan lagi. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dari materi pemrograman basis data. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.